Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NPM 220320101222, mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur, dengan dosen pembimbing Ibu Eni Aryani. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait penelitian tugas akhir saya dengan judul Analisis Pengendalian Kualitas Produk Wovenbeck dengan metode Statistical Quality Control atau SQC dan Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA di PT XYZ. Untuk latar belakang penelitian ini, PT XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada industri manufaktur yang memproduksi karung plastik seperti woven bag, jumbo bag, dan Adistar. Dalam upaya menghasilkan produk yang memenuhi standar, perusahaan selalu melakukan pemeriksaan pada proses produksi yang dilakukan. Namun, dari pemeriksaan yang dilakukan, masih ditemukan adanya produk yang cacat atau tidak memenuhi standar khususnya pada produk woven bag. Jenis cacat yang ditemukan pada produk woven bag antara lain seperti lolos rajut, jahitan tidak sesuai, potongan tidak rapi, dan print tidak sesuai. Berdasarkan data selama periode bulan Januari hingga Desember 2025, ditemukan sejumlah produk woven bag yang cacat atau tidak memenuhi standar, dengan persentase sebesar 3,14%. Sedangkan target persentase cacat produk woven bag adalah di bawah 2%. Kondisi ini berisiko membuat perusahaan mengalami kerugian akibat meningkatnya biaya yang diperlukan guna menindaklanjuti produk cacat tersebut. Selain itu, kualitas produk yang tidak memenuhi standar juga dapat menurunkan kepuasan konsumen yang dapat berdampak buruk bagi perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membantu perusahaan dalam mengatasi permasalahan cacat produk tersebut menggunakan metode Statistical Quality Control atau SQC dan Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi usulan perbaikan yang dapat dipertimbangkan untuk meminimalisir adanya produk cacat woven bag di PT XYZ. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas produk woven bag dan rekomendasi usulan perbaikan untuk meningkatkan kualitas produk woven bag di PT XYZ. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui kualitas produk woven bag dan memberikan rekomendasi usulan perbaikan untuk meningkatkan kualitas produk woven bag di PT XYZ. Batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah penelitian ini hanya membahas kualitas produk dan rekomendasi perbaikan tanpa memperhatikan aspek biaya. Yang kedua, penelitian ini berfokus pada defek berupa lolos rajut, jahitan tidak sesuai, potongan tidak rapi, dan print tidak sesuai selama periode bulan Januari hingga Desember 2025. Yang ketiga, penyusunan usulan perbaikan bersifat rekomendatif tanpa proses implementasi. Untuk kasus penelitian tersendiri, yang pertama ialah alur produksi dan spesifikasi produk yang diamati tidak mengalami perubahan. Yang kedua, pekerja yang terlibat memiliki pengetahuan yang baik terkait prosedur produksi. Yang ketiga, kebijakan perusahaan tidak mengalami perubahan selama penelitian berlangsung. Untuk lokasi dan waktu penelitian, PT XYZ yang berlokasi di Jawa Timur pada bulan September 2025 hingga data yang diperlukan terpenuhi. Kemudian ada variabel penelitian. Yang pertama, variabel terikat berupa kualitas produk woven bag di PT XYZ. Lalu variabel bebas berupa data jumlah produksi produk woven bag, data jumlah cacat produk woven bag, data jenis cacat produk woven bag berupa lolos rajut, jahitan tidak sesuai, potongan tidak rapi, dan print tidak sesuai. Berikut adalah langkah-langkah pemecahan masalah untuk penelitian ini. Yang pertama ada mulai, dilanjut dengan studi lapangan dan studi literatur, lalu penentuan rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi variabel, kemudian dilakukan pengumpulan data, berupa data aliran proses produksi, data jumlah produksi woven bag, data jumlah kecacatan produk woven bag, dan data jenis kecacatan produk woven bag. Dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan Statistical Quality Control atau SQC, dengan pembuatan checksheet, dilanjut dengan pembuatan histogram, lalu pembuatan diagram Pareto, pembuatan proses diagram, pembuatan scatter diagram, pembuatan peta kontrol P, dan pembuatan cause and effect diagram berupa fishbone diagram. Dari pengolahan data dengan SQC tadi dapat diketahui apakah data terkendali atau tidak. Apabila terkendali, maka bisa lanjut ke hasil dan pembahasan. Namun apabila tidak, maka langkah selanjutnya adalah melakukan brainstorming dengan pihak perusahaan. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap usulan perbaikan dengan analisa dari metode FMEA. Dengan penentuan nilai severity, detection, dan occurrence, dan juga nilai risk priority number. Lalu dilakukan penentuan rekomendasi pengendalian kualitas terhadap defek produk woven bag, dilanjut dengan hasil pembahasan, lalu kesimpulan dan saran selesai. Untuk pengumpulan data, yang pertama berikut adalah gambar data aliran proses produksi woven bag. Yang pertama adalah persiapan biji plastik, lalu peleburan biji plastik, kemudian perajutan benang karung, lalu laminasi karung, kemudian pencetakan gambar, lalu pemotongan dan penjahitan karung,
Dilanjut dengan pengemasan dan terakhir penyimpanan. Berikut adalah tabel data jumlah produksi woven bag bulan Januari hingga Desember 2025 dengan total jumlah produksi sebanyak 41.749.730 lembar. Berikut adalah data jumlah kecacatan produk woven bag Januari hingga Desember 2025 dengan total jumlah cacat sebanyak 1.310.348 lembar. Dan berikut adalah tabel data jenis kecacatan woven bag bulan Januari hingga Desember 2025. Yang pertama adalah lolos rajut sejumlah 354.623 lembar, kemudian jahitan tidak sesuai sebanyak 335.541 lembar, kemudian potongan tidak rapi sebanyak 318.412 lembar, dan print tidak sesuai sejumlah 301.772 lembar, dengan total seluruhnya sebanyak 1.310.348 lembar. Lanjut dengan pengolahan data dengan metode SQC, berikut adalah tabel check sheet. Kemudian berikut adalah gambar histogram yang menunjukkan cacat lolos rajut merupakan cacat dengan jumlah terbanyak, dengan jumlah 354.623 lembar, dan cacat terendah ialah print tidak sesuai sebanyak 301.772 lembar. Berikut adalah tabel perhitungan persentase cacat produk woven bag untuk diagram Pareto. Dengan persentase tertinggi, yaitu lolos rajut sebesar 27,1% dan persentase terendah yaitu print tidak sesuai sebanyak 23%. Berikut adalah gambar diagram Pareto dari presentasi tertinggi hingga terendah. Berikut adalah gambar proses diagram untuk proses produksi woven bag mulai dari persiapan biji plastik hingga penyimpanan. Berikut adalah gambar staketer diagram antara jumlah produksi dengan jumlah cacat lolos rajut, yang menunjukkan adanya korelasi positif antara keduanya, yang dimana peningkatan jumlah produksi diikuti dengan peningkatan jumlah cacat lolos rajut. Berikut adalah scatter diagram antara jumlah produksi dengan cacat jahitan tidak sesuai, dengan korelasi positif, yang dimana peningkatan jumlah produksi diikuti dengan peningkatan jumlah jahitan tidak sesuai. Berikut adalah gambar scatter diagram jumlah produksi dengan potongan tidak rapi yang memiliki korelasi positif, yang dimana peningkatan jumlah produksi diikuti dengan peningkatan jumlah cacat potongan tidak rapi. Dan berikut adalah gambar scatter diagram jumlah produksi dengan cacat print tidak sesuai yang memiliki korelasi positif, yang dimana peningkatan jumlah produksi diikuti dengan peningkatan jumlah cacat print tidak sesuai. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil perhitungan peta kontrol untuk cacat lolos rajut. Berikut adalah gambar peta kontrol P untuk cacat lolos rajut. Dapat diketahui terdapat 5 bulan yang berada di dalam batas kontrol, sedangkan 7 bulan lainnya berada di luar batas kontrol. Berikut adalah tabel hasil perhitungan peta kontrol cacat jahitan tidak sesuai. Berikut adalah gambar peta kontrol P untuk cacat jahitan tidak sesuai. Dapat diketahui terdapat 5 bulan yang berada di dalam batas kontrol, sedangkan 7 bulan lainnya berada di luar batas kontrol. Berikut adalah hasil perhitungan peta kontrol untuk cacat potongan tidak rapi. Berikut adalah gambar peta kontrol P untuk potongan tidak rapi. Dapat diketahui terdapat 4 bulan yang berada di dalam batas kontrol, sedangkan 8 bulan lainnya berada di luar batas kontrol. Dan berikut adalah tabel hasil perhitungan peta kontrol untuk cacat print tidak sesuai. Berikut adalah gambar peta kontrol P untuk cacat print tidak sesuai. Dapat diketahui terdapat 4 bulan yang berada di dalam batas kontrol, sedangkan 8 bulan lainnya berada di luar batas kontrol. Berikut adalah fishbone diagram untuk cacat lolos rajut. Yang pertama, dari material itu diakibatkan kualitas benang karung yang kurang baik, sedangkan faktor mesin diakibatkan oleh tegangan saat penarikan benang karung pada mesin sirkulalum yang belum optimal. Berikut adalah fishbone diagram untuk jahitan tidak sesuai, yaitu dari faktor mesin berupa tekanan penjepit pada ujung jahitan yang tidak sesuai, serta roda konveyor yang miring. Berikut adalah fishbone diagram untuk cacat potongan tidak rapi. Yang pertama ada faktor mesin berupa pisau potong terlalu panas dan pisau potong yang kotor. Lalu untuk faktor lingkungan adalah kondisi lingkungan yang kotor. Selanjutnya adalah fishbone diagram untuk cacat print tidak sesuai. Yang pertama dari faktor material berupa kualitas tinta yang kurang baik. Lalu faktor mesin berupa
Tekanan antara roll case dan roll tinta tidak optimal. Lalu, akibat case gambar yang sudah aus. Dilanjutkan dengan tahap usulan perbaikan menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. Berikut adalah tabel FMEA untuk cacat lolos rajut. Dengan nilai RPN akibat kualitas benang karung yang kurang baik sebesar 160 dan akibat tegangan saat penarikan benang karung pada mesin sirkular yang belum optimal, RPN-nya sebesar 336. Berikut adalah tabel FMEA untuk cacat jahitan tidak sesuai. Cacat akibat tekanan penjepit pada ujung jahitan tidak sesuai memiliki RPN sebesar 252. Sedangkan cacat akibat roda conveyor miring memiliki RPN sebesar 180. Lalu berikut adalah tabel FMEA untuk cacat potongan tidak rapi. Cacat akibat pisau potong terlalu panas memiliki RPN sebesar 210. Cacat akibat pisau potong kotor memiliki RPN sebesar 394. Dan cacat akibat kondisi lingkungan yang kotor memiliki RPN sebesar 112. Berikut adalah tabel FMEA untuk cacat print tidak sesuai. Cacat akibat kualitas tinta yang kurang baik memiliki RPN sebesar 112. Cacat akibat tekanan antara roll case dan roll tinta yang tidak optimal memiliki RPN sebesar 175. Dan cacat akibat case gambar yang sudah aus memiliki RPN sebesar 252. Berikut adalah tabel rekap untuk nilai RPN dari penyebab cacat-cacat yang ada, beserta usulan perbaikan yang diberikan. Yang menjadi prioritas pertama ialah cacat lolos rajut yang diakibatkan oleh tegangan saat penarikan benang karung pada mesin sirkulalum yang belum optimal, dengan RPN sebesar 336, serta rekomendasi perbaikan berupa meningkatkan sensor pada mesin yang awalnya hanya sensor benang putus menjadi sensor yang dapat mendeteksi apabila tegangan mesin berada di luar standar. Dan seterusnya, hingga prioritas yang ke-10, yaitu cacat print tidak sesuai akibat kualitas tinta yang kurang baik, dengan RPN sebesar 112, dan rekomendasi perbaikan berupa menerapkan pemeriksaan kualitas tinta sebelum digunakan dalam proses produksi dimulai, dan memisahkan tinta yang tidak memenuhi standar. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode Statistical Quality Control terhadap kualitas produk Wovenback diketahui terdapat 4 jenis cacat yang terjadi. Cacat dengan jumlah terbanyak adalah lolos rajut sejumlah 354.623 lembar, sebesar 27,1%. Pada urutan kedua ialah cacat jahitan tidak sesuai sejumlah 335.541 lembar, sejumlah 25,6%. Pada urutan ketiga ialah cacat potongan tidak rapi sejumlah 318.412 lembar, sejumlah 24,3%. Dan terakhir, cacat print tidak sesuai sejumlah 301.772 lembar, sebanyak 23%. Lalu yang kedua, rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas produk Wovenback yang dapat diberikan berdasarkan metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA dengan nilai RPN yang termasuk level sangat tinggi, ialah peningkatan sensor mesin sirkulalum menjadi sensor yang dapat mendeteksi apabila tegangan mesin berada di luar standar dengan RPN sebesar 336. Lalu pembersihan pisau potong setiap sebelum proses produksi dengan RPN sebesar 294. Dan penggantian kelas gambar dalam kurun waktu tertentu secara rutin dengan RPN sebesar 252. Selanjutnya, ialah membuat aturan agar jenis ketebalan atau ukuran karung tidak berubah secara drastis pada setiap pergantian produksi untuk meminimalisir mesin error dengan RPN sebesar 252, dan menambahkan sensor yang akan memberikan sinyal apabila suhu pisau terindikasi melewati standar dengan RPN sebesar 210. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.